Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, ketemu kembali dengan Mimin Pintar Ukai. Nah, kali ini Mimin akan membahas tentang apa saja pertanyaan interview apoteker quality control di industri farmasi. Nah, kita tahu jika industri farmasi, salah satu beberapa departemennya yang ada di industri farmasi yaitu ada produksi, quality assurance atau pemastian mutu, kemudian ada quality control atau pengendalian mutu atau kualitas. Nah, QC sendiri merupakan salah satu departemen yang mewajibkan terdapat personel kunci di departemen tersebut dan di industri tersebut. Jadi ya, itu kenapa saya membahas tentang apoteker di quality control. Nah, sebelum membahas terkait pertanyaan apa saja yang ditanyakan saat interview, nah saya akan membahas tentang lingkup kerja QC di industri farmasi. Istilah quality control, pengendalian mutu atau kualitas, mengacu pada jumlah semua prosedur yang dilakukan untuk memastikan identitas dan kemurnian produk farmasi atau menjaga atau memberikan informasi terkait kualitas produk di industri farmasi. Hal ini melibatkan pengujian kimia, fisika, mikrobiologis dari produk farmasi tersebut atau produk yang dibuat oleh industri farmasi tersebut. Nah, QC sendiri melibatkan pengujian produk farmasi terhadap spesifikasinya. Kemudian, tanggung jawab pengendalian mutu atau QC yaitu pengambilan sampel bahan baku dan pengempakan atau packing, pengujian bahan baku, bahan kemas, kemudian pengujian saat dalam proses atau in process control, kemudian produk jadi dan batch stabilitas, pengambilan sampel dan pengujian air, kalibrasi instrumen, persiapan spesifikasi bahan baku, pengemasan produk dalam proses dan produk jadi, penyusunan prosedur uji standar bahan baku, kemas, produk dalam proses dan jadi, dan pelaporan hasil setelah analisis dan persiapan COA atau Certificate of Analysis. Bisa dibilang cakupan QC di suatu industri itu sangat luas, sehingga kita perlu banyak pengetahuan terkait quality control itu sendiri. Nah, lingkup kerja QC di industri farmasi ini saya ambil dari Pharma Guideline seperti itu. Nah, mungkin dari sini kan kalian mungkin dari sini kalian kan mengetahui, wah ternyata lingkup kerja QC di industri farmasi itu sangat luas. Nah, mungkin apa saja sih pertanyaan yang ditanyakan dengan lingkup kerja yang sangat luas itu? Nah, ini saya dapat referensi dari Pharma Guideline yang saya dapat di sosial media LinkedIn. Nah, pertanyaannya tentang apa saja sih? Biasanya yang terkait QC yaitu tentang metode analisis yang digunakan, yaitu metode analisis terhadap produk farmasi itu sendiri. Biasanya terkait HPLC, kromatografi kolom, kromatografi gas, spektroskopi UV, dan lain-lain. Biasanya yang alat instrumen yang wajib ada di industri farmasi itu yaitu HPLC seperti itu. Jadi mungkin dari rekan-rekan bisa mempelajari wajib di luar kepala terkait HPLC. Kemudian terkait uji stabilitas. Nah, uji stabilitas ini penting di industri farmasi karena untuk mengetahui stabilitas produk obat yang dibuat. Kemudian istilah dalam lingkup QC seperti out of trend atau OOT, out of specification atau OS, limit of detection, limit of quantification, dan lain-lain. Jadi rekan-rekan minimal mengetahui atau familiar terkait istilah-istilah tersebut dan lain-lain. Ini saya sebutkan hanya beberapa saja. Kemudian terkait analisis kualitatif dan kuantitatif yang menyebut sama seperti yang poin 1 terkait metode analisis yang digunakan. Nah, mungkin dari rekan-rekan perlu familiar juga. Terus kemudian guideline yang digunakan di industri farmasi atau di industri obat. Nah, biasanya kan itu banyak, mulai USP, BP, United States of Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia, Indian Pharmacopoeia, dan banyak lain. Mungkin rekan-rekan mungkin perlu mempersiapkan hal tersebut atau minimal baca. Oh ya, jangan lupakan untuk Farmakope Indonesia.
Kemudian pengetahuan yang bisa yang teman-teman familiar atau ketahui yaitu integrity data. Itu bisa mencakup terkait Alcoa Plus seperti itu. Nah, mungkin dari rekan-rekan wah ternyata banyak ya seperti itu. Kembali ya memang QC quality control menurut saya sendiri juga banyak lingkupnya, cakupannya. Nah, tapi apa saja yang perlu yang menjadi kunci ketika kita mendaftar di industri farmasi tersebut di bagian QC. Mungkin tips dari saya sendiri itu kita perlu memetakan atau perlu mengetahui kita nantinya akan menjadi bagian di QC itu di mana, di posisi mana, di bagian mana, di section mana, di unit mana. Nah, kalau dari Mimin sendiri tipsnya itu saya sama Mimin itu dibagi menjadi 3 seperti ini. Yang pertama mikrobiologi, obat jadi, bahan baku, dan bahan kemas. Nah, jadi kuncinya di sini yaitu teman-teman perlu tahu mendaftar di bagian QC nantinya akan ditempatkan di posisi mana. Apakah mikrobiologi, di bagian obat jadi, atau di bagian bahan baku dan bahan kemas. Apabila teman-teman akan menempati di bagian mikrobiologi atau QC mikro, teman-teman bisa memperdalam terkait uji-uji terkait uji-uji mikrobiologi. Mungkin itu terkait uji antibakteri, uji terkait bakteri, endotoksin, sterilitas, dan sebagainya. Kemudian apabila teman-teman di obat jadi, mungkin bisa mempelajari terkait analisis, mungkin terkait analisis kuantitatif kualitatif, kemudian in process control atau pengujian selama proses, bisa terkait uji kimia seperti itu. Kemudian untuk bahan baku dan bahan kemas, ini lebih mengacu ke materi tentang kimia seperti itu. Oke, itu saja dari Mimin. Mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan terkait penjelasan Mimin, bisa kalian tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.